IP rata-rata semua mata kuliah yang diujikan di luar disertasi adalah 3,88. Kemudian disertasi sebagai hasil karya tulis dan penampilan dalam redaksi ilmiah yang baru saja kita lakukan hari ini diberi nilai A sehingga IP kumulatif menjadi 3,94. Dengan merata-ratakan hasil prestasi tersebut, kandidat memperoleh angka akhir kelulusannya sebagai Dr. Hasanuddin dinyatakan lulus dengan predikat yudisium sangat memuaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hasanuddin Wahid, SAG MSc, Program Dr. Ilmu Sosial, BKU Administrasi Publik, Universitas Tadulako, Palu, dengan judul disertasi Kolaboratif Governance dalam Pelayanan Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Mamuju Tengah. Semoga dengan hasil penelitian ini bisa memberikan manfaat dampak kepada pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, khususnya pelayanan IKD di Dinas Dukcapil Kabupaten Mamuju Tengah, dan bisa realisasi ataupun capaian-capaian itu bisa terlaksana sesuai harapan yang kita inginkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dengan memohon rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Jumat 19 Desember tahun 2025, sidang ujian terbuka promosi Dr. Promovendus Hasanuddin, stambuk B103-23013 dengan judul Kolaboratif Governance dalam Pelayanan Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Mamuju Tengah, program studi Doktoral Ilmu Sosial dimulai. Tim penguji memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Promovendus memasuki ruang sidang dan mengambil tempat yang telah disediakan. Sidang ujian terbuka promosi doktor dipimpin oleh Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako, Bapak Profesor Dr. Insinyur Adam Malik, MSc IPU ASEAN Engineering. Dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Akmal Ibrahim MSc. Assalamualaikum Prof. Terima kasih, beliau adalah Guru Besar FISIP Universitas Hasanuddin yang sekaligus sebagai penguji eksternal kita pada hari ini. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Arsal Aras SE MSc. Terima kasih Pak Bupati sebagai penguji kehormatan, Bapak-bapak, Ibu tim penguji, hadirin sekalian yang saya muliakan. Dengan memohon perlindungan taufik hidayah Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, saya buka sidang ujian promosi doktor atas nama calon Hasanuddin. Selanjutnya saya persilakan promotor dari saudara Promovendus untuk membacakan pertanggungjawaban akademik dari Promovendus. Silakan Prof. Bapak Profesor Dr. Insinyur Adam Malik, MSc IPU ASEAN Engineering, memberikan kesempatan kepada saya sebagai promotor membacakan pertanggungjawaban akademik ya. Pernyataan
dalam hal ini ya saya harus membaca kepada hadirin dan menyampaikan kepada tim penguji bahwa pada hari ini ya dengan membahas atau disertasi dengan judul kolaboratif governance dalam pelayanan identitas kependudukan digital di Kabupaten Mamuju Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang dan tim penguji yang kami hormati, kami tim promotor Saudara Hasanuddin yang terdiri dari 1. Promotor Profesor Dr. Daswati MSI, yang kedua co-promotor Dr. M. Nur Alamsa SIP MSI, ketiga co-promotor 2 Dr. Ani Susanti SOS MSI. Menyampaikan ucapan terima kasih, izinkan kami terlebih dahulu menyampaikan pesan kepada saudara Promopendus. Sebentar lagi saudara akan mempertahankan disertasi yang saudara telah kerjakan. Sudah cukup kami tim promotor membimbing saudara dalam menyelesaikan disertasi sejak seminar usulan penelitian, seminar hasil, ujian disertasi, dan sekarang saatnya sidang promosi doktor. Kami berharap saudara dapat mempresentasikan disertasi saudara dengan baik dalam sidang yang terhormat dan juga kepada hadirin para tamu undangan. Presentasi ini sebagai pertanggungjawaban akademik Promopendus dan kami sebagai tim promotor. Kami juga berharap saudara dapat mempertahankan disertasi ini baik sebagai karya ilmiah yang dapat dibanggakan dan dipertanggungjawabkan secara keilmuan maupun terhadap jalan kehidupan di masa yang akan datang. Pimpinan dan anggota sidang promosi Promopendus lahir di mana ini? Di tanggal 8 Juni 1975. Orang tua ayah Abdul Wahid almarhum dan ibu Siti Haya almarhumah. Jenjang pendidikan mulai dari SD Negeri Topoyo, lulus tahun 1988, MTS Adia Banua Baru, lulus tahun 1992, dan Man Polmas tahun 1995. Kemudian melanjutkan studi strata 1. atau S1 di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Lulus tahun 2000. Selanjutnya strata 2 S2 pasca sarjana di Universitas Indonesia Timur Makassar. Lulus tahun 2011. Kemudian pada tahun 2023 melanjutkan ke jenjang program doktoral, program studi ilmu sosial, bidang kajian umum, administrasi publik pasca sarjana Universitas Tadulako. Promopendus adalah pegawai negeri sipil pada pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya kami serahkan saudara Promopendus kepada sidang ujian terbuka Senat Universitas agar berkenaan untuk diuji. Kami tim promotor akan menerima segala keputusan dalam sidang yang terhormat ini atas performa akademik Promopendus serta kelayakan Promopendus mendapat gelar akademik tertinggi di Universitas Tadulako. Terima kasih dan saya kembalikan pada pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Dr. Daswati MSI. Selanjutnya atas permohonan saudara, maka pada hari ini saudara akan mengikuti ujian promosi doktor dengan judul penelitian kolaboratif governance dalam pelayanan identitas kependudukan digital di Kabupaten Mamuju Tengah. Selanjutnya saya persilakan Bapak Profesor Dr. Slamet Riyadi MSI selaku sekretaris untuk membacakan surat keputusan berkaitan dengan keabsahan ujian promosi kita pada hari ini. Silakan, Prof. Baik, terima kasih pimpinan. Keputusan Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako nomor 5973
ON 28.12/KM tahun 2025 tentang penetapan tim penguji ujian terbuka promosi doktor, program studi ilmu sosial, program doktor, pasca sarjana Universitas Tadulako. Direktur pasca sarjana Universitas Tadulako membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan pertama, mahasiswa peserta ujian disertasi di bawah ini nama Hasanuddin Stambuk D103230113, program studi ilmu sosial, program doktor. Judul penelitian Collaborative Governance dalam Pelayanan Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Mamuju Tengah. Tim penguji ujian terbuka program promosi doktor. Pertama, Profesor Dr. Insinyur Adam Malik, MSc IPU Asian Engineering sebagai ketua, Profesor Dr. Slamet Riyadi, MSc Sekretaris, Profesor Dr. Haji Muhammad Akmal Ibrahim, MSc Penguji Eksternal, Dr. Haji Arsal Aras, Sarjana Ekonomi, MSc Penguji Kehormatan, Dr. Muhammad Arif, SIP MSc Penguji Internal, Profesor Dr. Daswati, MSc Promotor Penguji, Dr. M. Nur Alamsa, SIP MSc Kopromotor, Dr. Anik Susanti, Sarjana Sosial, MSc Kopromotor, Dr. Muhammad Mahfuzat, SIP MSc Penguji, Dr. Intan Kurnia, MSc Penguji. Kedua, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palu pada tanggal 9 Desember 2025 Direktur Profesor Dr. Insinyur Adam Malik, MSc IPU Asian Engineering. Sekian. Terima kasih Prof. Slamet Riyadi. Selanjutnya saya mempersilahkan Saudara Permopedus untuk memaparkan ringkasan hasil penelitian disertasi saudara kurang paling lama 10 menit. Silakan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, izinkan kami memaparkan hasil penelitian kami dengan judul Collaborative Governance dalam Pelayanan Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Mamuju Tengah. Latar belakang transformasi digital dalam layanan publik, yaitu peningkatan efisiensi, efektivitas, dan akses layanan publik melalui integrasi teknologi kependudukan digital dalam administrasi guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Kedua, identitas kependudukan digital adalah bagaimana mempermudah akses, registrasi, dan verifikasi data, namun terkendala oleh tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur. Masalah kolaboratif IKD di Kabupaten Mamuju Tengah, data menunjukkan realisasi IKD baru 2% dari target total, yaitu 30%. Kesenjangan ini disebabkan oleh keterbatasan akses ponsel pintar dan jaringan internet, serta rendahnya literasi digital yang menimbulkan keraguan masyarakat. Collaborative governance sebagai solusi. Kolaborasi pemerintah, swasta, dan masyarakat dengan difasilitasi dukungan teknologi dan partisipasi literasi telah terbukti meningkatkan akses dan aktivitas pelayanan publik. Rumusan masalah yaitu bagaimana kolaboratif governance dalam pelayanan identitas kependudukan digital di Kabupaten Mamuju Tengah. Kemudian tujuan penelitian untuk mengkaji dan menganalisis kolaboratif governance dalam pelayanan identitas kependudukan digital di Kabupaten Mamuju Tengah. Alur pikir masalah tata kelola kolaboratif dalam layanan identitas kependudukan digital. Tata kelola kolaboratif yaitu sesuai dengan Ansergas, satu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan, proses kolaboratif, hasil akhir. Untuk mencapai tercapainya kualitas pelayanan yang merujuk pada upaya untuk menyediakan layanan yang terdapat diakses, diterima, dan memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Metode penelitian yaitu jenis penelitian kolektif bertujuan untuk menggali makna dan interpretasi dari perspektif subjek penelitian dengan cara mendalami fenomena yang terjadi dalam kehidupan mereka melalui interaksi langsung, informal, dinas dukcapil, mitra perbankan, kecamatan, desa, masyarakat yang terlibat dalam kolaborasi. Teknik penelitian informal menggunakan process sampling. Teknik pengumpulan data yaitu
observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data, mengorganisir data, mengklasifikasi kategori, tema dan pola, mengkode data, mengenai ide, tema dan kategori, mencari penjelasan alternatif dan menulis dan menyajikan laporan. Hasil pembahasan. Pertama, starting condition atau kondisi awal. Kedua, industri desain kelembagaan. Ketiga, fasilitatif leadership atau kepemimpinan yang fasilitasi. Keempat, kolaboratif proses atau proses kolaboratif. Kemudian, outcome atau hasil akhir. Novelty atau kebaruan. Penelitian ini menghadirkan novelty dengan menempatkan collective commitment sebagai faktor kunci keberhasilan collaborative governance dalam pelayanan IKD di Kabupaten Mamuju Tengah. Temuan wawancara menunjukkan bahwa rendahnya capaian IKD bukan hanya dipicu oleh regulasi atau infrastruktur, tetapi lemahnya komitmen lintas aktor. Komitmen ini menjelaskan kesenjangan antara desain kolaborasi yang sudah jelas dan perilaku pelayanan yang tidak konsisten secara teoritis. Variabel ini atau teori model Ansel dan Gas 2008 dapat berfungsi sebagai elemen integratif yang menghubungkan desain institusional, kepemimpinan, dan proses kolaboratif. Temuan ini juga sejalan dengan gagasan Fredrickson serta teori komitmen Amenyer dan Allen. Secara empiris, penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi digital hanya efektif ketika komitmen lintas sektor kuat. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, penerapan collaborative governance dalam pelayanan IKD Kabupaten Mamuju Tengah belum berjalan efektif dalam konteks pelayanan kebijakan digital. Keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh struktur dan proses kolaboratif, tetapi temuan lapangan menunjukkan bahwa kekuatan komitmen bersama di antara aktor yang terlibat sangat diperlukan. Saran akademik menekankan pentingnya penguatan konsep kolektif komitmen dalam collaborative governance. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selanjutnya sesi ini saya akan menyerahkan kepada masing-masing anggota tim penguji untuk mengajukan pertanyaan, saran, komentar maupun sanggahan. Kesempatan pertama saya persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Akmal Ibrahim MSc. Silakan, Bro. Terima kasih Pak Direktur yang bertindak selaku Ketua Sidang, Pimpinan Sidang. Yang saya hormati Bapak Bupati, Bapak Dr. Haji Arsal Aras bersama Ibu, dan tentu saya memuliakan sebagai penguji kehormatan pada hari ini. Yang saya hormati seluruh tim penguji yang sempat hadir pada kesempatan ini dan seluruh undangan, terkhusus kepada Bapak Sekda yang sempat hadir bersama Ibu, Pak Wakil Bupati bersama Ibu, dan Ibu Sekda, ya, Ibu Sekda yang saya hormati. Saya dengan Pak Askari itu nggak tahu, mungkin karena kedekatan waktu beliau Sekda. Jadi, ya, baik. Tentu saya hormati para hadirin undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang hadir pada pagi hari ini bersama kita. Yang saya banggakan Saudara Promovendus, ya, Bapak Hasan, tentu penampilannya hari ini sangat prima saya lihat, berarti itu sudah mau belajar cukup sekian lama gitu ya. Alhamdulillah. Yang pertama-tama dulu saya mau sampaikan bahwa pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada tim promotor. Tim promotor ini yang dipimpin oleh Prof. Daswati, alhamdulillah saya sangat berbahagia membaca tulisan Promovendus telah menyajikan sebuah karya ilmiah yang begitu baik kepada kita semua terkait dengan IKD di di Mamuju Tengah. Jadi beliau ini mencoba untuk melihat bagaimana pelayanan identitas kependudukan berbasis digital.
Dan alhamdulillah hari ini kita bisa lihat, kita bisa membaca, mendalami dan sebuah karya ilmiah yang menurut saya sangat monumental dan cukup baik yang dibimbing oleh 3 tim promotor. Terima kasih Prof. Das. Yang berikutnya, saya memang menyambut baik tulisan ini, karya ilmiah ini, tetapi ada yang saya perlu klarifikasi, minta diklarifikasikan ini kepada Promovendus, bahwa collaborative governance yang ditulis oleh Ansel itu tahun 2008 dalam melihat pelayanan identitas kependudukan digital di Mamuju Tengah, sebetulnya saya ragu, ada keraguan karena teori ini bukan menjelaskan pelayanan. Ya, jangan sampai kita salah teori ini. Teori Ansel yang terkait dengan collaborative governance itu adalah teori kebijakan publik. Lalu Promovendus menulis pelayanan. Jadi saya agak tanda tanya ini, ya tanda tanya. Makanya saya berpikir kemarin, apakah memang kebijakan ini penelitiannya? Ternyata beliau mengatakan bahwa di dalam tulisan di halaman 110 itu, di situ disebutkan bahwa ini memang studi ini mengarah pada teori pelayanan. Nah hari ini, kalau ini terjawab pertanyaan saya cuma satu. Tapi kalau ini tidak terjawab, maaf, saya tambah terus sampai sholat Jumat. Karena ini adalah roh sebuah karya ilmiah. Kalau salah teori, maka seluruh yang ditulis itu menjadi salah. Oleh karena itu, izinkan saya sebagai penguji eksternal untuk menanyakan, mengkonfirmasi terkait dengan justifikasi teori yang Bapak gunakan di dalam melihat teorinya Ansel ini dalam konsep pelayanan implementasi pelayanan, ya. Nah, pertanyaannya adalah sejauh mana collaborative governance yang ditulis oleh Ansel ini sebagai teori kebijakan publik mampu menjelaskan dinamika kolaborasi antar aktor dalam sistem pelayanan IKD di Mamuju Tengah. Mudah-mudahan Bapak jawab terbaik dengan baik. Ya paling tidak kalau memang tidak bisa dijawab secara detail, cukup Bapak menjelaskan kepada saya bagaimana justifikasi teori yang Bapak pakai. Silakan. Terkait dengan penggunaan teori collaborative governance dalam kajian publik atau IKD ini sesuai teori Ansel tahun 2008, justifikasi teori ini secara konseptual teori collaborative governance yang dikemukakan oleh Ansel dan Gas ini tahun 2008 pada dasarnya dikembangkan dalam ranah kebijakan publik, khususnya untuk menjelaskan proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan yang melibatkan aktor negara dan non-negara dalam suatu pengaturan tata kelola yang bersifat kolaboratif. Teori ini menekankan pentingnya dialog deliberatif, konsensus, kepercayaan antar aktor, serta kepemimpinan fasilitatif dalam menghasilkan kebijakan publik yang efektif dan legislatif. Meski demikian, dalam perspektif administrasi publik modern, pelayanan publik tidak dapat dipahami semata-mata sebagai aktivitas teknik birokrasi, tetapi melainkan sebagai produk dan proses implementasi kebijakan publik. Setiap bentuk pelayanan publik, baik di bidang kesehatan, pendidikan, perizinan maupun sosial, berdasarkan kerangka kebijakan yang menetapkan tujuan, standar pelayanan, aktor pelaksana, serta merupakan arena empiris yang relevan. Dalam konteks ini, teori collaborative governance ini
dapat menjadi relevan jika digunakan untuk mengkaji pelayanan publik. Karena banyak pelayanan publik, dengan demikian bahwa penggunaan teori ini dapat disimpulkan bahwa teori collaborative governance Ansargas ini memiliki landasan teoretik yang kuat dan relevan untuk digunakan dalam pelayanan publik. Sepanjang pelayanan publik diposisikan sebagai bagian dari proses implementasi kebijakan publik yang melibatkan aktor lintas sektor. Demikian Pak Prof. Juga ini penjelasannya ini ya. Saya pikir tadi kita nggak bisa ketemu ya. Jadi yang saya tangkap bahwa ternyata Ansel dan Case ini memungkinkan untuk dilakukan pendekatan teori Ansel ini terhadap pelayanan publik sejauh apa tadi? Sejauh proses implementasi program dilaksanakan. Oke. Saya kira bagus sekali. Terima kasih. Itulah yang saya inginkan. Luar biasa. Ya. Saya sesuai dengan janji saya Pak Ketua. Saya tidak bisa menambah karena jawabannya sudah benar. Luar biasa. Kita beri aplaus dulu. Baiklah, terima kasih Prof. Akmal. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Haji Arsal Laras SE MSc. Silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Ketua, Profesor Dr. Insinyur Adam Malik. Yang saya hormati Profesor Dr. Slamet Riyadi MSc. Yang saya hormati penguji eksternal Profesor Dr. Haji Muhammad Ibrahim MSc. Ini Pak Ketua, saya bersyukur karena beliau adalah pernah membantu saya sebagai promotor. Prof. Akmal Ibrahim ini adalah salah satu promotor terbaik saya ketika itu, dan syukur alhamdulillah hari ini saya bisa duduk bersamaan, termasuk saudara saya, angkatan saya Pak Arif. Yang saya hormati Prof. Dr. Daswati sebagai penguji promotor. Yang saya hormati Dr. Anis Susanti SOS MSc kopromotor penguji. Yang saya hormati Dr. Muhammad Nur Alamsyah kopromotor penguji. Yang saya hormati saudara Dr. Muhammad Arif. Yang saya hormati Dr. Intan Kurnia penguji, Dr. Mahfud juga penguji. Hadir di tengah-tengah kita yang saya hormati Pak Wakil Bupati Mamuju Tengah bersama dengan Ibu Sekretaris Daerah, para asisten, pimpinan-pimpinan OPD, orang tua saya Amma yang saya hormati, Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Bawaslu, Ketua KPU, rekan-rekan Basnas dan seluruh keluarga, seluruh tamu undangan, terkhusus kepada saudara Promopedus yang saya hormati. Saya kira judulnya ini menarik juga, IKD, Collaborative Governance dalam Pelayanan Identitas Kependudukan Digitalisasi. Nah, saya melihat di daerah kita memang Mamuju Tengah ini butuh supporting, dan saudara sudah mencatat, menganalisis, melakukan kajian dan menemukan banyaknya persoalan-persoalan, termasuk tingkat partisipasi baru di angka 2%. Nah, tentu kita ingin peran ini bisa mencapai di angka 30% seperti yang diserahkan oleh pemerintah. Nah, karena itu, saudara Promopendus, peran apa kira-kira yang saudara inginkan agar penelitian saudara ini bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, khususnya di Mamuju Tengah itu sendiri? Silakan. Ya. IKED ini kenapa baru 2%? Untuk mencapai 30% itu kami mencoba teori Ansel Gas
dari 5 poin teori Ansel gas dimulai kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan yang presentasi, proses kooperatif maupun OMKAMS, itu tidak cukup diterapkan saja itu. Tetapi kami mencoba dalam perjalanan penelitian kami, di dalam penelitian kami sebutkan komitmen kolektif. Teori Ansel gas tadi 5 poin itu tidak cukup saja dalam bagaimana meningkatkan pelayanan IKD di Kabupaten Lombok Tengah, sehingga kami dalam penelitian kami kan upayakan adalah bagaimana komitmen kolektif itu bisa diterapkan antara semua sektor. Kita sudah mencoba, pemerintah dalam hal ini Capil, kemudian swasta ada perbankan, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan masyarakat itu sendiri, itu belum cukup dengan teori Ansel gas. Sehingga kami melahirkan Nopelti adalah bagaimana membuat komitmen kolektif ini untuk bisa ditambahkan, untuk bisa dilakukan supaya pelayanan itu bisa tercapai ataupun apa yang ditargetkan bisa tercapai. Terima kasih. Klarifikasinya ini, iya, saudara menjadi Kadis Catatan Sipil berapa tahun? Siap Pak Bupati. 8 tahun 4 bulan 28 hari. 8 tahun, tapi capaiannya hanya 2% itu. Siap Bupati. Program IKD ini diluncurkan di tahun 2022. Iya. Sementara kegiatan-kegiatan yang ada, tetapi sudah kami sebutkan adalah kendala-kendala tadi itu, smartphone, blind spot yang ada di Lombok Tengah, memang masih belum tercapai, sehingga kolaborasi ini yang kita lahirkan teori Ansel gas tadi itu poin itu pun tidak cukup, harus ada komitmen. Maka kami lahirkan komitmen kolektif. Begitu Bapak. Iya, saya pikirnya IKD ini berjalan sejak 8 tahun yang lalu. Siap. Dan hanya melahirkan angka 2% itu. Siap. Nah, ternyata sejak 2022 sistem digitalisasi ini ya. Nah, sekarang kira-kira kontribusi dalam tulisan saudara ini untuk daerah ini apa gagasannya, sehingga harapan pemerintah pusat terhadap daerah kita untuk meningkatkan capaian 30% itu bisa kita wujudkan. Terima kasih. Pertama, komitmen kolektif tadi. Kemudian mesti ada regulasi daerah, kalau tidak bisa perda, perbuk, untuk memuatkan Permendagri yang ada tentang pelayanan. Ya, karena ini sangat urgent untuk kita ke masyarakat kita. Kita pertama ada komitmen, kita bertemu dengan semua lintas aktor, kemudian ditambah harus ada aturan atau perda untuk ataupun minimal peraturan bupati untuk menguatkan melaksanakan identitas kependudukan digital ini seperti itu. Terima kasih. Iya, ini sebenarnya makin tertarik saya bertanya terus sih. Siap. Iya, tapi sayangnya memang momen yang, tapi jawabannya sudah cukup bagus. Saya tentu mengapresiasi layak untuk mendapatkan gelar doktor ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Pak Dr. Haji Arsal Aras. Memang kadang-kadang kalau kepala OPD ini ditanya sama Pak Bupati segan juga dia, kira-kira begitu. Tapi bagaimanapun sebagai promovendus jawabannya cukup ilmiah saya dengar. Jadi bukan seperti konsultasi di kantor ini ya Pak Bupati, tapi memang berdasarkan kajian ilmiah yang telah dilakukan oleh promovendus. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Muhammad Arif SIP MSc. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati pimpinan sidang, ketua dan sekretaris. Yang saya hormati penguji eksternal sekaligus guru kami. Kebetulan Prof kami ada berempat yang Bapak Prof bimbing sampai bisa seperti sekarang. Di antara kami berempat ini, saya mungkin yang paling rendah posisinya untuk saat ini, masih jadi ketua jurusan, tapi tidak apa-apa. Kenal dengan mereka, dengan bimbingan Prof, menurut saya itu sesuatu yang luar biasa. Nah, mudah-mudahan
ini bernilai pahala untuk kita semua. Bapak pemuji kehormatan, Bapak Bupati Mamuju Tengah yang saya hormati bersama dengan Ibu, ini yang kedua kali Pak. Terima kasih atas keluangan waktunya untuk selalu hadir menguji demi untuk peningkatan sumber daya khususnya di Kabupaten Mamuju Tengah. Bapak Ibu tim penguji yang saya hormati, komisi pembimbing dan penguji internal yang saya hormati, tamu undangan ada Pak Wakil Bupati dengan Ibu. Selamat datang untuk yang kedua kali di Mamuju Tengah. Ada Ibu Sekda, ada anggota Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Tengah, ada Ketua Bawaslu dan Ketua KPU atau komisioner yang hadir pada hari ini. Nah, sepertinya saat ini hampir semua pejabat yang di Mamuju Tengah berkumpul di tempat ini, ya. Itu menunjukkan komitmen kita untuk memberi dukungan kepada Promovendus untuk ujian pada tahap akhir pada siang hari ini. Bapak Promovendus, pertanyaan ini sebenarnya berangkat dari kritik akademik terkait dengan teori yang dikemukakan oleh Ansel dan Gas, ya, terkait dengan collaborative governance, di mana dinilai teori ini cenderung normatif dan idealistik, ya, dengan asumsi adanya kesetaraan aktor, trust, building dan konsensus. Ya mungkin karena penelitian ini, kajian ini dikembangkan di negara Eropa atau Amerika, di mana kondisinya tentu berbeda dengan negara kita yang masih dalam status berkembang. Namun dalam praktik di daerah sering muncul ketimpangan kekuasaan antara pemerintah dan masyarakat. Sementara teorinya Ansel kan mengharapkan ada kesetaraan antar aktor. Sementara kondisi kita kan seringkali ada beberapa aktor yang lebih dominan dibandingkan dengan aktor yang lain, ya. Nah, sebenarnya pertanyaan ini untuk menguji kemampuan Promovendus untuk mengaitkan teori dengan realitas empirik sekaligus menunjukkan kontribusi akademik berupa modifikasi atau pengayaan teori agar lebih relevan dengan konteks Indonesia. Nah, makanya memang yang selalu kita persoalkan mulai dari Bapak hasil tutup sampai hari ini adalah capaian 2% dari target 30% itu, ya. Saya kira itu harus dijelaskan. Jadi pertanyaan saya sebenarnya dalam konteks pelayanan identitas kependudukan digital di Kabupaten Mamuju Tengah, bagaimana relevansi dan keterbatasan teori collaborative governance yang dikemukakan oleh Ansel dan Gas ini dalam menjelaskan dinamika kolaborasi antar aktor, yang dimana tadi itu kritiknya bahwa untuk kondisi ini sepertinya agak kurang pas untuk kemudian dilakukan. Saya minta Bapak menjelaskannya. Silakan Pak. Ya, beliau tadi baru landing 6.30, hampir tidak landing. Ya, beliau dari Jogja ke Jakarta baru ke sini. Ya, alhamdulillah pagi ini bisa hadir di sini. Terima kasih Pak Dokter. Saya kira untuk menjelaskan konteks terkait daerah ini di Kabupaten Mamuju Tengah ini ada beberapa hal yang perlu diharapkan untuk disampaikan, di mana teori Ansel dan Gas ini ketika terdapat ketimpangan, kekuatan ataupun kapasitas serta kepentingan politik dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, relevansi teori Ansel dan Gas ini terdapat layanan IKD di Kabupaten Mamuju Tengah yang dilibatkan ada Dinas Dukcapil sendiri itu, ada Kemendagri sebagai pembuat regulasi, ada pihak swasta, ada perbankan dan lain sebagainya, ada kecamatan dan desa, kemudian masyarakat itu sendiri. Selanjutnya kedua, bagaimana relevansi dalam menjelaskan proses bukan hasil saja, yaitu sosialisasi, pendaftaran verifikasi data, adaptasi teknologi oleh masyarakat itu sendiri. Selanjutnya,
bagaimana relevansi keterbatasan teori Ansel ini dan gas dalam konteks ketimpangan. Meskipun relevan, teori ini memiliki keterbatasan signifikan ketika diterapkan dalam layanan IKD di Kabupaten Mamuju Tengah. Untuk itu disetarakan oleh semua aktor yang ada yang berbeda fungsi dan tanggung jawab. Demikian, Dokter. Perlu dirumuskan dalam naskah Pak sebagai salah satu temuan penelitian ketika misalnya ternyata teori ini tidak cukup dengan kondisi daerah di mana misalnya gap antara daerah negara maju dengan daerah berkembang itu memiliki karakteristik yang berbeda. Saya kira cukup dari saya. Selanjutnya saya kembalikan. Terima kasih banyak, Prof. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Dr. Nur Intam, Ibu Dr. Intam Kurnia, MSc. Nggak ada nurnya ya. Iya. Baik. Ya, kalau nggak diprotes berarti ngantuk ternyata. Ya, baik. Terima kasih pimpinan sidang, tim penguji yang saya hormati, khususnya untuk Prof. Akmal, penguji eksternal dan penguji kehormatan Bapak Bupati Mamuju Tengah, serta hadirin yang hadir dalam promosi Bapak Promovendus Hasanuddin. Baik, Pak Hasan, saya ingin ini mungkin semacam butuh konfirmasi ya dari hasil penelitian yang Bapak lakukan terkait dengan karakter non-linear dari proses kolaboratif yang tidak selalu bergerak progresif ya dan terprediksi. Acapkali secara kelembagaan OPD sudah bekerja maksimal, tetapi partisipasi tidak seperti yang diharapkan atau sebaliknya. Ya, dalam kaitan itu, bagaimana menghadirkan tata kelola yang adaptif dan berkelanjutan karena dari hasil penelitian dari target 30% ternyata capaiannya hanya 2%. Silakan. Untuk menjawab seperti kenapa layanan ini tidak tercapai dengan maksimal, tentu ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan. Selain teori answer gas yang kami sudah teliti, di masyarakat ini kami seperti sampai Bupati beberapa tahun di Capil, alhamdulillah 8 tahun, 4 bulan 28 hari. Ya, cukup lama, tapi program ini diluncurkan baru 2022. Ada beberapa kendala yang kami dapati di masyarakat. Pertama, terkadang kita sudah melakukan jadwal ke masyarakat kita pelayanan. Ada beberapa kendala. Faktor ini IKD ini di tes kependudukan digital tidak boleh smartphone itu dipinjamkan. Tidak boleh satu smartphone untuk 2 aktivasi, 2 orang. Satu smartphone harus satu yang aktivasi. Ya. Jadi kendala di masyarakat kita, orang tua itu rata-rata gaptek, ditambah jaringan. Ya, kalau ada apa-apa terkadang, nak coba lihat ini di apa ini, nah, seperti itu beberapa kendalanya. Kemudian balance box yang tinggi, sehingga yang kita harapkan adalah pertama tadi ada aturan yang jelas, mempermudah lagi supaya layanan-layanan ini harus ditingkatkan. Kolaborasi yang sudah ada ini harus ditingkatkan. Teori Ansel tadi oke, tetapi ada yang satu kami tambahkan dalam penelitian, harus ada komitmen kolektif dari semua aktor yang ada, sehingga apa yang kita harapkan itu tercapai. Seperti itu. Demikian. Terima kasih. Iya betul. Terima kasih Pak Prof. Baik. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Dr. Mahfuzat SIP MSc. Silakan Pak. Yang saya hormati Bapak Ketua, Bapak Profesor Dr. Adam Malik, Profesor Dr. Adam Malik. Yang saya hormati Bapak Sekretaris, Bapak Profesor Dr. Slamet Riyadi. Yang saya hormati penguji eksternal Bapak Profesor Dr. Akmal Ibrahim. Selamat datang Pak. Beliau ini sebenarnya dosen saya dulu. Tapi udah lama Prof. tahun 2000 Prof.
25 tahun yang lalu. Waktu S2 dulu, Bro. Kemudian saya hormati Bapak Muju kehormatan Bapak Dr. Arsal Aras, Pak Bupati Mamuju Tengah, selamat datang. Yang saya hormati tim promotor, Bapak Ibu Profesor Daswati, Ibu Dr. Ani Susanti, dan tim oponen Ibu Dr. Intan Kurnia, dan seluruh tamu undangan, dan yang saya banggakan Pak Promovendus kita Pak Hasanuddin. Ya, saya satu pertanyaan saya Pak Hasan. Siap. Ya, ketika tadi Bapak menjelaskan tentang konsep collaborative governance, ada hal yang saya kira penting adalah persoalan apa implikasi taktis maupun teoretik dari hasil penelitian ini. Saya minta penjelasan sekali lagi apa yang menjadi implikasi secara teoretik dan praktis dari hasil penelitiannya Bapak ini. Terima kasih. Untuk menjawab ini ada beberapa yang perlu kami sampaikan, bahwa harus kita masuk ke grand theory. Ya. Kenapa? Untuk mencapai itu, dalam teori kami mencoba ada 3. Ya, grand theory yaitu collaborative governance, yaitu bagaimana menjelaskan paradigma hubungan aktor dan tata kelola publik. Kedua, ideal theory, bagaimana adaptive leadership menjelaskan kepemimpinan dan strategi kompleks kolaborasi digital. Kemudian ketiga, operational theory, quality of digital public service, digunakan untuk menilai hal-hal akhir atau outcome pelayanan publik. Demikian Pak Dokter. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Pusat. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Slamet Riyadi, MSc. Silakan, Prof. Ya, baik. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati penguji eksternal Pak Prof. Akmal Ibrahim, yang saya hormati penguji kehormatan Bapak Dr. Arsal Aras, Sarjana Ekonomi, MSc, dan tamu undangan ada Pak Wakil Bupati Mamuju Tengah, Ibu Sekda, dan Ketua Bawaslu, para promotor dan para oponen yang saya banggakan. Saudara Promovendus, saya kira riset ini cukup menarik ya, apalagi dengan menggunakan teori kolaboratif governance ya dalam memotret soal pelayanan publik lah pada umumnya di Mamuju Tengah ya. Nah, seperti yang dipahami selama ini bahwa teori kolaboratif governance ini memang digagas oleh, sebenarnya nama lengkapnya itu Christopher Ansel dan Alison Guest gitu ya. Jadi keduanya memang sebenarnya adalah profesor politik dari Chicago University itu yang memang banyak menggagas soal kolaboratif ya, governance itu. Nah, ada beberapa teori sebenarnya yang biasa disandingkan itu dalam hal menggagas soal kolaboratif ya. Misalnya ada teorinya Emerson dan Nabaci itu ya. Betul. Beliau ini banyak menulis soal integratif framework collaborative governance. Nah, pertanyaan saya, apa pertimbangan-pertimbangan secara akademik Promovendus sehingga lebih memilih teorinya Christopher Ansel dan Alison Guest ini sebagai teori utama dalam menggagas riset ini. Itu yang pertama. Tapi ini saran yang kedua ini tidak perlu dijawab ya. Ya, menarik juga novelty Anda ini ya, terutama soal Anda men-challenge teorinya sebenarnya Ansel ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa ada collective commitment yang memang tidak dikembangkan oleh Ansel ya dalam pengembangan dimensi-dimensi yang ada ya. Ya, sebuah novelty atau kebaruan yang baik itu harus didukung oleh berbagai perspektif teori ya. Nah, oleh karena itu saya sarankan sebenarnya ya
agar nanti diperkuat teori-teori yang terkait dengan politik komitmen itu ya. Salah satu teori yang Promopendus bisa kembangkan untuk memberi penguatan terhadap novelty Anda itu adalah teorinya Mayer dan Evans itu ya. Jadi coba dibaca itu, memang beliau itu adalah ahli psikologi ya, tetapi beliau banyak menjelaskan ya mengapa para aktor-aktor yang terlibat dalam kolaboratif itu cenderung bertahan dan berkolaborasi dengan baik ya. Jadi diperkuat teorinya. Di sana itu digagas bahwa ada 3 dimensi atau ada 3 aspek yang bisa memperkuat sebuah kolaborasi itu ya. Antaranya misalnya afektif, komitmen, kemudian kontinuitas, yang terakhir adalah normatif ya. Jadi nanti Anda baca itu ya. Oleh karena itu pertanyaan yang kedua ini hanya sifatnya saran. Yang pertama saja yang Promopendus bisa memberikan sedikit pandangannya. Terima kasih. Kenapa saya harus memilih kolaborasi dalam teorinya Ansel dan Gas? Karena ini awal pelayanan, tadi belum tercapai cuma 2%. Ini pelayanan publik yang belum mengacu kepada hasil yang signifikan. Ketika saya mengangkat teorinya Emerson ataupun Apache, itu akan melahirkan, akan lebih menyulitkan kami untuk dalam seperti mengkombinasikan layanan ini dengan kondisi yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah, sehingga saya mencoba bahwa inilah cocok sementara konsep Ansel dan Gas ini untuk pelayanan IKD di Kabupaten Mamuju Tengah. Bukan berarti tidak cocok teorinya Emerson dengan Apache, tetapi untuk sementara ini layanan ini yang cocok untuk karakteristik Kabupaten Mamuju Tengah adalah teorinya Ansel dan Gas tahun 2008. Demikian Prof. Baik, terima kasih Prof. Selamat Riyadi. Selanjutnya saya akan memberikan kepada tim promotor ini, mungkin ada komentar atau penguatan kepada Promopendus. Kesempatan pertama saya berikan kepada Bapak Dr. M. Nur Alamsyah, SIV MSI. Pak Ketua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mohon maaf atas keterlambatan saya karena baru tiba dan harus jadi penguji utama di program Magister. Mohon maaf Pak Ketua. Bapak Ibu tim penguji yang saya hormati dan Saudara Hasanuddin. Siap. Selamat Pak ya. Siap. Terima kasih. Ya, saya sengaja pagi-pagi dari Jakarta untuk hanya menyapa Bapak saja. Siap. Ya, karena saya tahu bahwa Pak Hasanuddin ini bekerja keras untuk disertasinya di tengah pekerjaannya yang luar biasa. Saya hanya menyisakan satu kekhawatiran saja Pak terkait dengan bahwa implementasi dari IKD ini. Oh, ada Pak Wakil Bupati, maaf. Jadi terkait dengan implementasi IKD yang sangat sulit nampaknya gitu ya. Secara konseptual memang berkembang dalam hasanah keilmuan sekarang itu bahwa memang sebagian fungsi birokrasi yang overload itu diambil alih oleh masyarakat dalam konteks community. Nah, dengan apa yang Bapak tadi jelaskan, terutama karena menggunakan konsep Ansel dan Gas itu, saya merasa bahwa harusnya Pak Hasanuddin itu menemukan sesuatu yang baru, gitu. Bahwa fenomena digitaling seperti ini juga membutuhkan lahirnya komunitas yang sadar, terutama bicara tentang single number identity yang ada di IKD ini. Nah, apakah memang ada hal tertentu yang perlu di approve kepada masyarakat, di drive kepada masyarakat, sehingga melahirkan fenomena-fenomena yang ada pada dunia, terutama di
dunia pelayanan non pemerintah. Nah, terkait dengan single identity ini, karena ini merupakan hak, menurut Pak Hasanuddin, apa yang harus didrive oleh pemerintah untuk melahirkan sebuah kesadaran akan hak terkait dengan implementasi dari single number identity. Silakan Pak Hasan. Terima kasih sudah hadir walaupun terlambat. Saya tahu waktu berjadwal, beliau mengatakan jangan-jangan saya tidak bisa sampai hadir pagi hari ini. Alhamdulillah hadir mulai dari Yogyakarta pagi ini, tiba di sini dengan selamat. Terima kasih Pak Dokter. Kemudian terkait dengan pelayanan implementasi IKD ini, yang perlu kita lakukan adalah selain tadi sampaikan bahwa teorinya Ansel, ada komitmen kolektif, kemudian ada MOU dengan masyarakat. Kemudian masyarakat ini kenapa tidak adaptif, tidak sadar, perlu mungkin ada regulasi ataupun sekarang ini akan diadakan bahwa yang bisa menerima layanan, menerima bantuan itu seperti PKH harus melalui IKD. Ya, dengan sendirinya nanti IKD ini akan layanannya, karakteristik kepemilikan IKD ini. Jadi harus ada regulasi untuk bisa masyarakat ini ya mau tidak mau ini kan era digital, mau tidak mau seperti mungkin kan di KPU tidak, masyarakat wajib pilih, tidak boleh melakukan pemilihan memilih kalau tidak IKD. Itu dengan sendirinya akan meningkatkan layanan dan mencapai dan melebihi target yang ada. Seperti itu Pak Dokter. Oke, itu Pak Hasan namanya teori co-service. Ya. Siap. Jadi teori co-service ini menjelaskan bahwa second services itu dilakukan diambil alih gitu sama masyarakat. Salah satu contohnya itu misalkan hampir semua pemerintah daerah gagal dalam pelayanan penyediaan seperti pariwisata. Nah itu gagal semua itu. Tapi ternyata pada sisi lain ketika kolaborasi antara pemerintah itu bekerja dengan swasta, katakanlah dengan menggunakan pentahelix gitu, nampaknya masyarakat itu menjadi jauh lebih dominan. Salah satu contoh seperti di daerah-daerah wisata Yogyakarta katakanlah, yang membangun itu masyarakat, bukan pemerintah. Yang mengambil retribusi itu masyarakat, bukan pemerintah, tapi dalam bentuk komunitas. Makanya bekerja Pokdarwisnya. Jadi mereka yang membuat pantai-pantai itu menjadi indah, jalanan dibuat oleh mereka. Nah, ini yang dikatakan dalam perkembangan teori namanya co-service itu. Nah, saya kira dalam konteks ini menarik sekali kalau Bapak bisa mengembangkan kira-kira, dan bisa kira-kira sih ada Pak Bupati, ada Pak Wakil Bupati ini untuk bisa membuat semacam rekomendasi bahwa dalam konteks kolaborasi ini seperti apa sih kira-kira yang bisa diperbuat oleh pemerintah untuk mencapai capaian IKD yang jauh lebih tinggi, tidak 5% saja, yang kan selama ini 5%, 3%, 2% ya, itu kan sangat jauh dari harapan. Padahal dalam konteks hak berwarga negara, ini hak. Jadi orang itu malu kalau tidak menjadi warga negara, kan mesti begitu ya. Siap. Tapi nampaknya orang tidak tertarik gitu. Kok bisa haknya dia tidak tertarik gitu. Nah, saya kira ini menarik. Ini sudah saran saya Pak Hasan. Dan saya kira saya ucapkan selamat Pak Hasan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sudah segar saya lihat ini walaupun baru landing tadi. Bedanya anak muda dengan orang yang sudah tua ini Pak Bupati. Kalau anak muda itu recovery-nya cepat Pak. Jadi biar dia begadang 2 hari, istirahat sedikit segar. Kita orang tua lama recovery-nya, butuh 1-2 hari Pak. Jadi itu kira-kira Prof Akmal ini bedanya kalau kita yang tua dengan anak muda ini Prof. Baiklah, selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Dr. Ani Susanti SOS MSI. Silakan Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Bapak penguji eksternal Bapak Dr. Muhammad Akmal Ibrahim MSI. Saya juga mungkin sudah dilupakan karena saya juga adalah mahasiswa Prof. waktu masih S2. Yang saya hormati Bapak Bupati, Bapak Dr. Haji Arsal Aras SEMSI. Selamat datang Pak kembali di UNTAD. Yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Adam Malik MSI dan Bapak Dr. Slamet Riyadi dan Bapak Prof. Slamet Riyadi, Bapak Dr. Muhammad Arif dan Ibu Dr. Daswati MSI dan Dr. Intam Kurnia, Dr. Mahfuzat dan Dr. Nur Alamsyah. Kenapa saya menghormati semua? Karena saya yang paling tidak punya jabatan di sini. Semuanya sudah punya jabatan. Yang saya sangat salut dan hormati Promovendus. Kenapa sangat saya hormati? Karena saya tahu betul perjuangan beliau luar biasa. Ya, boleh mungkin Bapak Ibu tepuk tangan buat beliau. Karena saya co-promotornya, jadi saya tahu betul bagaimana beliau berjuang meraih gelar doktor ini, sangat luar biasa. Oke, Pak Hasanuddin, Anda menemukan atau novelty yang Anda temukan itu adalah pada pengembangan model collaborative governance berbasis layanan publik digital di tingkat daerah dengan memodifikasi teori Ansel dan Gas melalui temuan empiris bahwa kepercayaan atau trust ini tidak selalu menjadi prasyarat awal, tetapi dapat terbentuk selama proses kolaboratif ini ya. Model ini memperkaya kajian administrasi publik digital. Nah, satu saja pertanyaan saya, Pak. Anda mohon jelaskan posisi penelitian Anda dalam ilmu Anda, ilmu administrasi publik. Disilakan, Pak. Jadi untuk membangun trust atau kepercayaan terhadap layanan ini, tentu administrasi publik ini perlu dilakukan ataupun ditampilkan dalam pelayanan IKD ini. Trans ini, konsep Ansel tadi sampai 5 poin, itu kan menambah dengan komitmen kolektif untuk membangun kepercayaan atau trust yang ada di masyarakat supaya layanan-layanan, terutama layanan IKD yang kami teliti ini, itu bisa meningkat layanannya. Seperti itu, Bu Prof. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Profesor Dr. Daswati MSI. Silakan, Prof. Baiklah, terima kasih pimpinan sidang memberikan kesempatan pada saya sebagai promotor dan sekaligus sebagai penguji. Terlebih dahulu saya menyapa kepada tim penguji, yaitu yang pertama Bapak Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc Arsitektur. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Slamet Riyadi MSc sebagai sekretaris atau penguji. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Akmal Ibrahim SSI sebagai penguji eksternal. Selamat datang Prof di Palu. Dan yang saya hormati Bapak Dr. Haji Arsal Aras SE MSc sebagai penguji kehormatan. Dan yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Arif SIP Uji. Yang saya hormati Bapak Dr. M. Nur Alamsyah SIP MSc, Ibu Dr. Ani Susanti SOS MSc, dan Bapak Dr. Mahfuzat SIP MSc, serta Ibu Dr. Intam Kurnia MSc sebagai penguji. Dan hadirin sekalian yang sempat hadir pada hari ini, baik dari kolega maupun dari keluarga yang sempat hadir menyaksikan promosi Dr. Promovendus Hasanuddin. Ya,
Baiklah, karena tadi tanya juga Prof. Ya. Setelah mendengarkan pertanyaan dari tim penguji, ya kita melihat dari berbagai macam pertanyaan. Kalau kita mengkaji bahwa pertanyaan itu sudah ada yang bertanya tentang atau perspektif latar belakang daripada disertasi yang disusun oleh Promopendos, dan juga dari perspektif teori lebih banyak lagi berkaitan dengan teori dan juga masalah-masalah yang ditemukan di lapangan sehingga dia melakukan penelitian sudah juga banyak tadi diungkapkan oleh Pak Hasanuddin, dan juga masalah metode yang digunakan dan sampai pada hasil penelitian yang sudah didapatkan ya setelah melakukan penelitian selama ini, sebagaimana dikatakan oleh kopromotor, luar biasa pengorbanan daripada atau upaya yang dilakukan oleh Pendos untuk meraih gelar ini. Kadang kalau saya atau beliau mau konsultasi, posisi mana Pak? Saya di Mamuju. Segera ke sini. Segera ke Palu. Ya langsung. Iya Bu Prof, nanti saya datang. Insya Allah sebentar saya start. Gitu. Jadi selalu gitu ya. Hampir beberapa hari dalam hal ini untuk menyelesaikan disertasinya. Saya juga katakan bahwa dalam penyusunan disertasi kita harus komitmen. Apa yang kami arahkan harus Anda juga merespon dengan baik. Nah, seperti tadi penelitiannya bahwa IKD ini bisa berjalan dengan baik, harus harus menciptakan komitmen yang bagus. Nah, dalam hal ini saya sangat bersyukur sebagai promotor dalam hal ini karena ada Pak Bupati di sini dan mendengarkan langsung semua kekurangan-kekurangan yang untuk mengimplementasikan kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan ya. Tentu dalam hal ini Pak Bupati langsung mencatat ya, kita harus lakukan ini, kita harus ini ya, pasti kita bangga karena Pak Bupati ada di tengah kita, namun dalam juga Wakil Bupati dan seterusnya. Jadi hari ini tentu Pak Hasanuddin juga merasa bersyukur ya karena sudah banyak tim penguji. Nah, oleh karena itu tadi juga dipertegas oleh Pak Hasan bahwa hasil penelitian yang kami lakukan ini untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan IKD ini tentu harus menciptakan komitmen yang baik. Nah, oleh karena itu tugas dari Pak Hasan ini ya tentu harus melakukan koordinasi dengan baik dengan Pak pemerintah yang terkait semua dengan ini, karena juga namanya judulnya kolaboratif ya, kolaborasi dalam hal ini. Jadi Pak Hasan tentu kerja berat juga ya untuk memperbaiki ini atau sesuai dengan hasil penelitian yang sudah dilakukan. Nah, barangkali saya sebenarnya promotor Prof tidak usah saya bertanya, saya hanya memberikan penguatan. Nanti kalau misalnya ada beberapa hal yang perlu didiskusikan lagi, nanti Promopendos menghubungi kami sebagai promotor dan kopromotor. Saya pikir hanya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada pimpinan sidang. Baiklah Ibu Bapak hadirin sekalian, tim penguji yang saya hormati. Saya kira sidang ini kita tidak perlu skorsing lagi karena nilai dari masing-masing tim penguji sudah dimasukkan. Jadi bisa kita bacakan langsung. Tapi sedikit mengenai IKD ini Pak Bupati. Saya kira ini memang sebenarnya sangat bagus ini IKD. Cuman memang salah satu kendalanya juga bahwa kita harus masukkan atau supaya bisa aktif kita harus ke Dukcapil gitu ya Pak. Siap Prof ya. Ya, jadi kita harus ke Dukcapil awalnya. Tapi saya kira ini juga bagus sehingga tidak semua orang bisa mempunyai misalnya 2 akun yang berbeda. Jadi memang perlu
kerjasama untuk mensosialisasikan. Saya tidak tahu, mungkin bapak-bapak yang ada di sini mungkin juga tidak semua sudah daftar IKD ini. Tapi saya kira memudahkan, Pak. Jadi saya baru saja, kalau saya sudah dari tahun lalu ini sudah install, Pak Bupati. Jadi di sini dulu link dengan NPWP dengan Askes ya dulu awalnya ya Pak. Betul Pak. Iya, jadi kita daftar IKD, cuman karena akhirnya sekarang karena ada banyak apa kemarin argumennya? Iya, awal IKD muncul itu 2022. Ya. Dalam IKD itu ada data kepegawaian, data kesehatan, data NPWP. Tetapi dalam perjalanannya ada beberapa instansi yang masih menggugat di pusat, sehingga sementara IKD itu data kita tentang kependudukan dan catatan sipil. Tidak ada data dari luar itu. Seperti itu Pak Prof. Saya kira ini penting Pak. Jadi sekarang ini kita mengisi apa saja itu selalu NIK, pastilah nomor KTP. Yang kedua biasakan juga kalau kita di KK ini ditanya NIK-nya istri, suami, anak-anak. Tapi kalau kita daftar IKD ini sudah ada semua di sini untuk ini memang mungkin belum kita sampaikan, belum tersampaikan dengan baik kepada stakeholder bahwa ini penting. Tapi memang agak merepotkan karena harus ke Dukcapil kita ya. Mungkin nanti ada juga salah satu percepatan didatangi nanti petugas yang ke sana installkan masing-masing. Mungkin dimulai dari Topoyo dulu apa ibu kota ya, kabupaten dia kan Topoyo ya. Mungkin ada gerakan massal nanti bersamaan mungkin karena saya lihat tadi ada kolega saya dari KPU ini ya. Dan Bawaslu, saya juga di KPU 2008-2013. Jadi dulu ketuanya provinsi Mamuju itu Sulbar Pak Naharudin, Dr. Naharudin, waktu itu Ibu Aminah ya. Jadi kalau saya ketemu komunitas KPU juga senang juga saya ada hadir. Ini memperlihatkan bahwa Promopendus punya komunitas yang sangat luas karena bukan hanya dari Pemda, juga banyak dari komunitas lain, bahkan ada dari Basnas ya. Saya kira demikian, saya bacakan saja hasil yang telah dicapai oleh kandidat selama masa studinya sebagai berikut. IP rata-rata semua mata kuliah yang diujikan di luar disertasi adalah 3,88. Kemudian disertasi sebagai hasil karya tulis dan penampilan dalam redaksi ilmiah yang baru saja kita lakukan hari ini diberi nilai A sehingga IP kumulatif menjadi 3,94. Dengan merata-ratakan hasil prestasi tersebut, kandidat memperoleh angka akhir kelulusannya sebagai Dr. Hasanuddin dinyatakan lulus dengan predikat yudisium sangat memuaskan. Sebelum saya mengundang Promopendus untuk menandatangani berita acara, saya ingin menanyakan dulu sama yang bersangkutan, apakah saudara setuju dengan hasil yang saya bacakan? Sangat setuju. Silakan ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ketua Panitia Ujian Doktorat melantik Saudara Hasanuddin menjadi doktor dalam bidang ilmu sosial, konsentrasi administrasi publik. Semoga Allah menerima amalan saudara sebagai amalan jariah yang akan saudara abdikan bagi ilmu pengetahuan, nusa bangsa dan agama. Semoga saudara dapat mempertahankan integritas ilmiah saudara sebagai dokter. Saya ucapkan selamat. Baik, kita beri aplaus, silakan. Hadirin sekalian yang saya
hormati, sebelum kita tutup sidang ini, saya memberikan kesempatan kepada Fresh Graduated Doktor kita, Bapak Dr. Hasanuddin, untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak pernah menyangka bahwa kalau hari ini saya bisa berdiri di podium yang sangat terhormat dan terpelajar ini. Setelah tamat SD, saya melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP Negeri 1 Gunung Budong dan hanya 1 semester karena jarak dari rumah Topoyo ke Babana atau tempat sekolah kurang lebih 20 km dan dilalui naik sepeda atau jalan kaki karena pada saat itu belum ada motor apalagi mobil seperti sekarang ini, sehingga saya berhenti dan memilih membantu orang tua ke kebun dan merotan. Sehingga tahun 1999 saya ikut orang tua membawa hasil merotan ke Palu ini dengan naik kapal peprov pemuat barang yang ditempuh kurang lebih 24 jam atau sehari semalam baru sampai di pelabuhan Pentaruan Palu itu. Itu adalah pertama kali saya menjalan kaki di Palu ini. Ternyata takdir saya bahwa pertama kali ke Palu ini tidak sekolah, putus sekolah, tetapi hari ini Tuhan telah mentakdirkan saya bisa menyelesaikan pendidikan tertinggi saya di Universitas Tadulako ini. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, melihat kondisi ini saya ikut ke kebun merotan dengan baik dengan Bapak yang saat itu saya masih kecil dan tidak semestinya seumuran saya harus bekerja. Ibu saya prihatin. Ibu saya prihatin dan mengatakan bahwa kalau kamu tidak lanjut sekolah, kamu terus ikut bapakmu yang kuat itu dan tidak mengenal lelah. Sehingga dengan niat yang kuat, saya memutuskan untuk merantau, melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP di Polmas. Saya sekolah di pesantren Semani, di MTS Asadia, tamat di situ, kemudian di Manpolmas. Dan selanjutnya S1 dan S2 di Makassar. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya. Almarhum Abdul Wahid dan almarhum Siti Haya, Al-Fatihah untuk kedua beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Pak. Walaupun mereka tidak hadir di sini, tapi saya yakin dan percaya mereka menyaksikan pencapaian ini. Kepada saudaraku yang sempat hadir, ada paman, ada tante, terima kasih atas dukungannya selama ini. Kepada istri tercinta Haja Utian MSP, terima kasih atas cinta, doa dan kesabaran selama ini. Dan kepada anak-anakku, semoga kalian tahu bahwa cita-cita setinggi apapun yang kita capai, itu tidak hanya sekedar mimpi, selama ada doa, kerja keras dan meyakinkan kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita bisa mencapainya. Hadirin yang saya hormati, oleh karena itu, melalui kesempatan yang sangat berharga ini, izinkan kami ucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Rektor Universitas Tadulako yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi doktoral di Universitas Tadulako. Bapak Profesor Dr. Adam Malik MSc Engineering selaku Direktur Pasar Sarjana Universitas Tadulako,
Bapak Prof. Slamet Triadi MSc selaku Koordinator Program Studi Ilmu Sosial Universitas Tadulako, Ibu Prof. Daswati MSc selaku promotor, serta Bapak Dr. N. Alamsyah SPMC dan Ibu Dr. Haja Ani Susanti SPMC selaku kopromotor yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan masukan berharga dalam proses disertasi ini. Kepada Dr. Muhammad Arif MSc selaku penguji yang memberikan masukan konstruktif dalam melengkapi penelitian ini. Bapak Dr. Mahfud Zat SPMC selaku penguji yang banyak memberi saran inspiratif guna memperkaya isi tulisan ini. Dr. Intan Kurnia MSc selaku penguji yang telah memberikan masukan dan arahan sehingga dalam penyempurnaan tulisan ini. Bapak Bupati Mamuju Tengah Dr. Haji Arsal Aras SMC baik sebagai penguji kehormatan pun memberikan izin untuk melanjutkan pendidikan ini di Tadulako. Bapak Wakil Bupati pada saat itu masih Sekda selalu memberikan support untuk penyelesaian studi ini. Kepada Ibu Sekda Lita Febriani SMC yang telah memberikan izin punya selama ini. Bapak Ibu para camat, para mitra, waktu masa saya di Capil, ada KPU, ada Bawaslu. Terima kasih juga hadir di sini, Basnas dan sempat hadir. Mitra saya di Komisi 1 ada yang hadir, Bapak Haji Rukmana Salim, terima kasih atas kehadirannya. Rekan-rekan Dinas Dukcapil, terima kasih atas support dukungan kerjasama selama ini. Kemudian rekan-rekan seperjuangan angkatan 2003 program Dr. Ilmu Sosial Universitas Tadulako. Iya, terima kasih yang hadir di belakang ada Dr. Albar, Dr. Asmira, Dr. Maria sudah melihat, Bu Haji, Dr. Iya, terima kasih atas support dan selama kerjasama. Ada Pak Wayan. Iya, minggu depan promosi Pak Wayan. Kemudian staf Kaprodi Ilmu Sosial yang banyak membantu ini, Andi Reski Ulandari atau Ulang yang banyak membantu dalam pengurusan administrasi business study. Saya juga harus ucapkan ada dari saya Irfan yang selalu siap mengantar saya selama kuliah di Universitas Tadulako ini. Terima kasih. Kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga segala bantuan doa dan dukungan yang diberikan menjadi amal jariah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu dan Bapak sekalian, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada penguji eksternal kita Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Akmal Ibrahim MSc. Terima kasih Prof. Bapak Dr. Haji Arsal Aras SMC. Terima kasih Pak Bupati telah membersamai kami yang kedua kalinya. Insyaallah umur panjang bisa ketemu lagi nih Pak Bupati, Bapak-bapak dan Ibu-ibu tim penguji eksternal yang juga hadir. Saya ingin menyapa Pak Wabub bersama Ibu Sekda dan teman-teman anggota DPRD Kabupaten Mamuju Tengah, juga dari komisioner KPU dan Bawaslu. Mungkin juga kalau pemutakhiran data ini bisa disosialisasikan di KD-nya ini ya. Kemudian Bapak Asisten tadi ada Bapak-bapak Kepala OPD dan juga dari Basnas dan Ibu-ibu Ketua DW Kabupaten Mamuju Tengah dan Ibu-ibu lainnya. Terima kasih keluarga Handetolan yang sempat hadir. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan selama proses yang telah kita laksanakan. Baiklah, dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, saya
menyatakan bahwa sidang ujian terbuka promosi doktor pada hari ini saya nyatakan ditutup. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.